Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan mengintip untuk pembangunan lintasan kereta api jarak jauh dengan metode cash in situ dari dekat stasiun Matraman sampai stasiun Manggarai. Nah, setelah update stasiun Manggarai, saya memutuskan untuk melihat nih kondisi calon lintasan kereta api jarak jauh. Ini untuk ke arah Bogor ya teman-teman. Nah, ini dia untuk calon lintasan kereta api jarak jauh. Ini yang sudah jadi. Rencana kayaknya 4 jalur itu. Nah, ini juga udah jadi, tinggal geser aja kayaknya. Dan itu yang mengarah ke Jatinegara. Oke, lanjut teman-teman, karena tadi ke spam KRL maka saya memutuskan untuk dari Tebet kita balik lagi ke stasiun Manggarai. Nah, kita akan lihat view dari stasiun Tebet. Ini jalur ke arah Bukit Duri ya teman-teman, atau ke Depo Bukit Duri. Kita balik ke stasiun Manggarai. Nanti bisa dilihat sama-sama kondisinya seperti apa kalau dilihat dari sisi sebaliknya atau dari arah Tebet ya teman-teman. Kalau tadi kan kita mengarah ke Tebet, kalau sekarang dari arah Tebet. Nah, itu dia sudah mulai terlihat. Banyak orang yang bilang girder-girder ini mirip dengan girder KCIC. Bahkan ada yang mengira ini jalur kereta cepat ya teman-teman. Padahal ini jalur kereta api antar kota yang nantinya bakal dioperasikan saat sudah siap ya teman-teman. Kalau nggak salah sih setelah SO8 2024. Kalau nggak salah sih ke info dari DJK 2024. Nah, itu dia. Seperti itu untuk kondisinya. Setelah ini kita akan ke Jatinegara untuk melihat view dari bawah ya teman-teman. Banyak yang belum dicor, tetapi untuk pengecoran ini sudah mulai mendekati ke stasiun Manggarai. Oke, setelah ini kita akan lihat dari bawah menuju Matraman. Kemudian nanti akan saya sambung dari stasiun Jatinegara sampai stasiun Manggarai. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di komuter lain tujuan akhir stasiun Cikarang. Nah, ini kita berangkat dari jalur 8 dan jalur 7 itu ada komuter lain tujuan akhir stasiun Kampung Bandan, Jatinegara, Cikarang. Nanti setelah ini mungkin bisa leluasa ya teman-teman. Oke, sudah leluasa, sudah tidak terlihat lagi ada komuter lain di sebelahnya. Di sebelah kiri itu ada jalur luncuran yang memang sebagai jalur baduk, tidak dipakai lagi ya teman-teman. Nah, kalau dari bawah ini view-nya kayak gini teman-teman. Bisa dilihat banyak scaffolding. Kayaknya scaffoldingnya kecil-kecil ya teman-teman, nggak pakai yang scaffolding oren pipa gede-gede itu. Tapi saya sendiri nggak paham apakah memang spesifikasinya kecil seperti ini ya. Tapi nah ini nih yang kayak gini yang saya maksud tadi, oren-oren pipa gede itu. Oke, jadi ini yang belum dicor ya, tapi sudah dipasang untuk scaffoldingnya. Walaupun kecil-kecil tapi kayaknya sih kuat sih. Nah, ini baru sampai sini untuk dari arah Jatinegara. Itu naiknya itu dari dekat stasiun Matraman ya teman-teman. Dan ini ada sinyal baru. Kayaknya sih Manggarai nantinya bakal ada 2 sinyal utama atau 2 sinyal masuk teman-teman. Karena di dekat stasiun Matraman ada sinyal masuk. Dan di sini itu tadi sinyal masuk juga teman-teman. Jadi tadi ada semboyan, pokoknya semboyannya itu seperti sinyal masuk semua. Apakah nantinya bakal double sinyal masuk? Karena nantinya mungkin buat memisahkan antara jalur belok 1, 2, 3, 4 dengan jalur belok 6, 7, 8. Menarik nih sebenarnya buat dibahas.
Tetapi kita nunggu aja nanti kalau udah SO7 apakah sinyal itu udah nyala atau belum. Harusnya sih udah nyala nih. Nih ada sinyal pengulang di sini. Dan sinyal masuknya yang sekarang itu tepat berada di luar emplasemen stasiun Matraman. Jadi dari stasiun Matraman itu langsung sinyal masuk stasiun Manggarai ya teman-teman. Nah ini dia sinyal masuk stasiun Manggarai dari stasiun Jatinegara, dari pihak Jatinegara. Oke, dan saat ini kita langsung saja balik dari arah Jatinegara, dan kebetulan balapan sama komuter lain tujuan akhir Kampung Bandan via stasiun Pasar Senen. Dan untuk arah Pasar Senen itu keretanya ngelup semua ya teman-teman. Jadi dari Pasar Senen itu langsung nanti ke arah Kampung Bandan, lalu Kampung Bandan langsung muter ke Angke, kemudian ke Tanah Abang, Manggarai, lalu balik lagi bisa ke Cikarang, bisa ke Bekasi. Jadi kalau dari arah Pasar Senen itu sudah pasti memutar semua keretanya ya teman-teman. Kalau dari arah Manggarai yang nomornya 50 itu biasanya tidak memutar atau hanya stop di Angke atau Kampung Bandan. Kalau nomornya 55 itu sudah pasti memutar. Jadi bisa seperti itu ya teman-teman untuk menandainya. Kalau dulu nomor untuk Kampung Bandan via Pasar Senen itu 60, kalau sekarang nomornya 40. Nah, ini dari tadi kita bahas KRL dan sekarang kita bahas lagi untuk jalur DDT. Di sini untuk Sepur Baduk yang nantinya bakalan diteruskan untuk jalur DDT atau double track untuk kereta api jarak jauh atau kereta api antar kota yang nantinya bakal masuk ke jalur layang stasiun Manggarai. Nah, untuk jalur layang stasiun Manggarai itu pernah saya paparkan beberapa kali di market ya teman-teman. Dalam 3 video kalau nggak salah. Itu nantinya jalurnya memang mentok di stasiun Manggarai. Jadi kemungkinan besar nanti setelah kereta itu selesai berdinas di stasiun Manggarai, itu nanti kereta akan ditarik ke Depo Cipinang untuk dicuci. Kalau analisa saya seperti itu ya teman-teman. Karena Depo Cipinang ini mungkin memang didesain sangat luas untuk menampung banyak kereta api yang sedang beristirahat ya teman-teman, atau parkir menunggu dinasan selanjutnya. Dan kita sampai di stasiun Matraman. Terlihat di sebelah kiri itu sebenarnya jalur asli yang nantinya bakalan diaktifkan kembali sebagai jalur kereta api antar kota. Dan oke, kita langsung saja menuju ke stasiun Manggarai. Banyak sekali pohon-pohon di dekat railbed lama ya teman-teman. Kemungkinan besar sih nantinya bakalan dibersihkan tentunya untuk menunjang jalur kereta api antar kota. Dan jembatan di bawah situ juga jembatan peninggalan Belanda seperti viaduk Jatinegara atau viaduk Matraman. Nah, di sini untuk kereta api antar kota nantinya bakalan mulai nanjak dan untuk KRL bakalan mulai turun. Jadi kebalikan ya teman-teman. Dulu saya pernah nanya sama pegawai KAI, katanya kenapa nggak dari Jatinegara aja Pak nanjaknya? Nggak bisa Mas, enakan dari sini gitu. Emang udah didesain dari sini katanya. Jadi nanjaknya biar nggak jauh-jauh, katanya sih gitu. Tapi ya secara teknis kan beda gitulah ya mungkin. Ya mungkin yang lebih paham bisa menjelaskan. Karena memang di dekat stasiun Jatinegara kan ada tikungan juga atau tikungan besar. Mungkin biar mengirit biaya lebih baik naiknya dari sini aja. Lagi pula untuk gradiennya nggak terlalu curam juga kok. Oke, bisa dilihat di samping kiri. Sangat rapih dan presisi seperti girder kereta api cepat atau kereta cepat. Nah,
sampai sini ya teman-teman untuk lintasan kereta api jarak jauh dari arah Jatinegara yang sudah selesai dicor. Sisanya ini masih mencar-mencar. Stasiun berikutnya, Stasiun Transit Manggarai. Yang saya masih heran sih sebenarnya scaffoldingnya itu kok kecil-kecil ya. Nah, jadi bisa dilihat untuk pengecoran girdernya seperti itu. Anyway, kita memang nggak bisa bahas secara detail dan kita bahas aja secara singkat, walaupun saya hanya mendubbing dan untuk pengambilan gambarnya hanya dilakukan dari dalam KRL. Jadi saya mohon maaf jika tidak terlalu detail dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Untuk kritik dan saran silahkan sampaikan lewat kolom komentar dan sekian dulu videonya. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.